Pada kisah yang lalu diceritakan, Nirambi dengan meminta bantuan sahabatnya Kuntayangan berhasil membawa Anting Wulan ke puncak Semeru. Sementara itu Raden Sakapalwaguna dengan Ki Ageng Lindu belum berhasil membujuk Lantri untuk menyerahkan milik Anting Wulan sepasang permata biru yang disimpannya. Akhirnya diambil keputusan Lantri diajak serta ambil bagian untuk menyelamatkan Anting Wulan ke Gunung Semeru. Beberapa murid pengemis tongkat merah telah berangkat lebih dahulu sebagai perintis jalan. Sementara itu di puncak Semeru, tangis anaknya Lantri membuat hatiku tidak karuan. Aku tidak tega untuk mengajaknya ke Semeru. Ki Ageng Lindu yang bisa memutuskan semuanya. Ya, Anting Wulan harus segera diselamatkan. Raden, setelah kurunungkan baik buruknya, terpaksa kita mengajak Lantri ke Semeru. Apapun yang terjadi, kita harus menjaganya daripada kita menunggu esok atau kapan. Karena Anting Wulan segera diselamatkan. Kalau tidak, mara bahaya akan terus merajalela. Mungkin ini sudah kehendak Dewata demikian. Ki Ageng, tapi kalau aku mendengar anaknya menangis, rasa-rasanya aku tidak tega untuk membawanya serta ke Semeru. Ini terpaksa kita lakukan. Kita tidak bisa memaksa kehendak dan haknya Lantri. Aku dan Melur akan mendampinginya. Sekarang kita berangkat ke sana. Baiklah, Ki Ageng Lindu. Kalau memang halnya demikian, kita tidak bisa menolak perjalanan ini. Anting Wulan harus diselamatkan. Tubuhmu sekarang dialiri darah hitam. Keringatmu tidak menetes lagi. Tentu nyawamu akan segera lenyap dimakan waktu. Tapi sebelum semuanya terjadi, alangkah baiknya kau serahkan pusaka arca emas itu, atau keterangan di mana kau sembunyikan benda itu, Anting Wulan. Nirambi, apapun yang kau lakukan terhadapku akan sia-sia. Kalau aku mati, benda itu tidak akan kau dapatkan. Apalagi aku masih hidup. Jangan harap kau akan bermimpi naik ke surga, Nirambi. Anting Wulan, apakah kau tidak menyesal nanti jika yang kau tinggalkan, maksudku Raden Sakapalwaguna, mempunyai kekasih lagi, sementara kau terbaring di kubur, kekasihmu bersenang-senang dengan perempuan lain? Nirambi, kau jangan banyak bicara. Lakukanlah kehendakmu di sini. Aku, Anting Wulan, tidak takut mati. Mati buatku sebuah perjalanan menuju nirwana. Ketimbang hidup sepertimu, tidak punya tujuan. Apalah artinya hidup bila untuk kejahatan, Nirambi? Seharusnya kau yang setua itu menyadari, ujungnya perjalanan manusia ialah kebajikan. Jangan mengajari aku, Anting Wulan. Kau perempuan sombong yang bangga akan kesaktianmu. Tapi di puncak Semeru inilah kau tidak berdaya. Di sini ajalmu sampai, Anting Wulan. Tapi aku inginkan kematianmu itu pelan-pelan. Aku ingin melihat pendekar dari Galuh sekarat dan mati dimakan oleh belatung-belatung. Lakukanlah, Nirambi. Jangan bisanya mengancam saja. Aku muak melihat kelakuanmu. Sudah tua, tapi ingin jadi muda. Tempatmu nanti di neraka yang cocok. Kasihan sekali. Kau menghinaku, Anting Wulan. Nah, aku terpaksa menggunakan busur ini. Dari busur ini akan melesat anak panah yang beracun untuk menambah luka-luka di tubuhmu itu. Permainan anak kecil. Apa kau kira aku tidak bisa menangkis seranganmu, Nirambi? Ayo, lakukanlah. Jangan bentak bacot saja. Ayo, lakukanlah. Aku tidak takut mati, Nini Peot. Iladalah, kamu benar-benar kepingin mati, anak sombong. Nah, kau lihat ini. Anak panah telah kutarik dari busurnya. Hup! Permainan anak kecil kau pamerkan kepadaku. Tidak ada gunanya, Nirambi. Ayo lepaskan.
Ayo lepaskan. Kalau benar-benar memang kau perempuan yang berberani. Awas. Lucu sekali. Kenapa tidak jadi? Apakah kau salah bidik? Kendit, kemari kau Kendit. Iya, Guru. Ada apa, Guru? Kau keterlaluan. Kenapa tadi busur ini menjadi kendor? Apakah kau tidak pernah merawatnya? Kau bikin malu saja. Oh, aku telah dipermalukan oleh Anting Wulan. Anak panah tidak lepas karena busurnya tidak melentur lagi. Benar-benar keterlaluan. Maafkan, Guru. Aku tetap merawatnya. Tapi hawa dinginlah yang membuat tali busur itu menjadi kendor, Guru. Maafkan, Guru. Nasibmu memang mujur, Anting Wulan. Rupanya dewa masih melindungimu. Tapi tunggulah, aku masih punya cara lain supaya kau benar-benar ketakutan menghadapi maut. Kau sedang menggunakan ilmu agar kau tidak terlalu kedinginan. Percuma saja. Puncak Semeru ini dinginnya tidak bisa dikalahkan oleh hawa panas, kecuali dengan letusan gunung berapi. Nirambi mengetahui maksudku. Perempuan tua ini semakin gila saja untuk menguasai arca emas Dewa Siwa. Benar-benar perempuan yang haus akan ilmu dan haus akan dunia. Biarlah aku gerak-gerakkan badanku agar hawa hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Anting Wulan, apapun yang kau lakukan tidak akan bisa berhasil. Sebaiknya kau menyerah saja. Aku bersabar menunggu keputusanmu. Ayolah, jangan berkeras hati. Aku pasti akan menyelamatkan dirimu dan mengantarkanmu ke perguruan Gua Larang. Sebaiknya tidak kujawab saja. Apakah kau tidak dengar kata-kataku? Atau memang kau sedang mengatur napas agar hawa dingin itu dapat kau atasi? Ya, tidak bisa, Anting Wulan. Toh tetap saja kau akan kedinginan. Gila nenek-nenek tua ini. Ceriwis, menyebalkan. Kalau mati, lebih pantas jadi santapan burung-burung pemakan pangkai. Kau benar-benar perempuan yang nekat. Perempuan yang susah ditundukkan dengan kata-kata. Ataukah aku harus membuatmu bicara dengan cara kekerasan? Oh, baiklah. Ayo Kendit. Ya, Guru. Ada apa, Guru? Kendit, Anting Wulan ini benar-benar tidak mau bicara denganku. Siapkan air panas. Aku ingin perempuan ini membuka mulutnya dengan disiram air panas. Cepat Kendit, buatkan air panas. Baik, Guru. Melaksanakan perintah. Kalau memang kau benar-benar manusia sakti, tubuhmu tidak akan terbakar dengan disiram air panas, Anting Wulan. Benar-benar keji perempuan satu ini. Sayang sekali, kipas dari kulit itu tidak dibawanya. Senjata ampuhnya hanya di kipas kulit itu. Biarlah, aku tunggu saja apa yang akan dilakukannya. Nirambi akan kutandingi semua siksaan ini. Kita tinggalkan sejenak Anting Wulan di puncak Semeru. Kini kita ikuti perjalanan Raden Saka, pengemis budiman, lantri dan murid-murid pengemis tongkat merah cabang Kota Welingi. Perjalanan ini agak melelahkan, Kilindo. Karena kita membawa beban lantri sebagai kunci penyelamat Anting Wulan. Iya, perjalanan yang banyak memakan waktu. Lantri tekadnya tidak bisa kita cegah. Kalau saja aku tahu di mana lantri menyimpan sepasang permata itu, pasti akan kucurinya. Raden, aku sendiri belum pernah melihat benda itu. Aku menyelamatkan lantri karena laporan dari murid-muridku yang menyusup ke sana. Bandil suaminya menjadi bulan-bulanan karena siksaan Ki Jero. Tapi untung aku keburu menyelamatkan dirinya. Kalau tidak, tentu nasibnya akan parah. Kesetiaannya dan rahasia yang dipendam begitu teguh. Mudah-mudahan kita cepat sampai di tujuan, Ki Ageng. Mudah-mudahan begitu.
Nanti setelah murid-muridku selesai membuat rakit penyeberangan, perjalanan akan lancar. Hanya sungai Berantas ini yang lebar. Sungai-sungai lainnya yang akan kita seberangi tidak seberapa lebarnya. Selain sungai-sungai yang kita seberangi, masih banyak musuh-musuh yang menghendaki pusaka Arca Emas itu, Ki Ageng. Cakar Maut mempunyai dendam padaku. Cakar Maut itu memang manusia yang licik, mengkhianati perguruan Segoro Ireng dan menghasut golongan hitam lainnya. Ya, Ki Ageng Dindo, siapakah sebenarnya Cakar Maut itu? Apakah benar saudara-saudaranya ada yang pernah datang ke Galuh? Cakar Maut itu memegang pimpinan perguruan Badak Hitam, yang merupakan anak cabang dari perguruan Segoro Ireng yang berpusat di Pegunungan Ijen. Sementara Segoro Ireng sendiri, menurut Telik Sandi, yang dikirim berpusat di pesisir Purwo. Begitu. Cakar Maut tidak bisa dibuat main-main. Pukulan-pukulannya sangat berbahaya, Ki Ageng. Iya. Apalagi ilmu pukulannya, ilmu pukulan pelempuh daya, penambah birahi, sangat berbahaya. Karena ilmu itu dilambari dengan setengah ilmu setan. Ilmu yang terdapat pada gua-gua di pinggir laut. Seperti melur itu. Kalau saja tidak lekas-lekas kita tolong, mungkin sebagian ilmu-ilmunya akan rontok. Benar, Raden. Ki Ageng Lindo, lihat itu murid-muridmu telah selesai dengan rakit-rakit penyeberangan. Ya, benar. Mari, Raden, kita ke sana mempersiapkan penyeberangan. Baik, Ki Ageng. Aku takut. Sungai ini begitu kencang airnya. Bagaimana kalau tambang itu tidak kuat menarik rakit yang kutumpangi, Ki? Jangan takut. Kau didampingi oleh Raden Saka. Sementara aku sendiri akan berjaga-jaga di rakit lain. Ayo, Landri, naiklah ke rakit ini. Iya, Ki. Cup sayang, kita menyeberang ke sana. Cup ya. Landri, sebagian telah menyeberang ke sana untuk memegang tambang rakit yang akan kita tumpangi. Kau sudah siap? Iya, Raden. Baiklah. Ki Ageng Lindu, ayo kita mulai. Iya, Raden. Oi, yang di seberang sana siap semuanya? Siap, Guru. Iya, sekarang tarik pelan-pelan tambang itu. Ayo mulai. Siap, laksanakan perintah. Diam, sayang. Kita akan mulai menyeberang. Landri, duduk saja. Jangan berdiri. Aku mengimbangi rakit ini. Iya, Raden. Cup sayang. Cup. Ujung rakit diikat tambang, lalu ditarik oleh beberapa orang murid-murid Ki Ageng Lindu dari seberang sungai. Sementara Raden Saka mengimbangi memegang tambang yang merentang, membantu mendorong dengan tenaga dalamnya. Tetapi ketika sampai di tengah-tengah sungai, dari hulu datang sebatang pohon besar yang hanyut karena tumbang mengarah ke rakit yang ditumpangi oleh Landri. Raden, cepat Raden. Pohon besar yang hanyut itu akan menabrak rakit kita, Raden. Cepat. Tenang saja, Landri. Duduk, jangan berdiri. Nanti kau terbanting oleh goyangan rakit ini. Aku akan berusaha menghindarinya. Oi, cepat. Cepat tarik tambang yang kalian pegang. Aku sendiri akan menahan batang pohon yang tumbang itu. Siap, Guru. Ayo, tarik. Raden, pohon itu.
Batang pohon besar yang tumbang dan hanyut itu meluncur dengan deras menghancurkan rakit yang ditumpangi oleh Raden Saka Palwakuna dan Lantri. Sebelum tubuh Lantri terlempar, Raden Saka telah meraihnya. Tubuh Raden Saka bagaikan mengapung di atas air sambil membopong Lantri dan anak bayinya melesat ke seberang. Ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Tidak percuma menjadi murid Resi Wanayasa. Raden Saka selamat sampai seberang. Rakitku terhindar dari hantaman batang pohon besar itu. Terima kasih Raden. Kau telah menyelamatkan diriku. Dewata yang melindungi dirimu. Ini resiko yang kau pinta sendiri. Nah, sekarang susui dulu anakmu supaya tidak kaget dan takut. Iya Raden. Cukup sayang. Kita telah selamat. Ayo, nengok dulu ya. Nengok dulu sayang. Raden, maafkan aku. Aku tidak sempat melompat membantumu karena aku mencoba menghalangi derasnya batang pohon besar itu. Tidak apa-apa, Ki Ageng. Kita masing-masing telah berusaha menghindar dari benturan tadi. Tapi batang pohon itu begitu cepat. Dewata telah menolong kita, Raden. Aku bangga kau dapat melesat dan mengapung di atas air. Ilmu apakah yang kau pergunakan, Raden? Ki Ageng Rindu, semua orang bisa melakukannya. Karena sebelumnya, aku telah menyiapkan 2 buah papan di atas telapak kakiku. Dengan tenaga dalam dan meringankan tubuh, 2 papan yang pas di telapak kaki dapat meluncur di atas air, Ki Ageng. Ki Ageng pun dapat melakukannya. Aku yang setua ini, alangkah bodohnya, tidak mempelajari ilmu itu. Bila ada kesempatan, aku akan mencoba dan mempelajari di atas air, Raden. Maaf, Ki Ageng Rindu. Aku tidak bermaksud mengajari ilmu ini. Tidak apa-apa, Raden. Justru dengan pengetahuan ini, dapat kuwarisi kepada seluruh murid-muridku di cabang kota Walini. Mudah-mudahan berhasil, Ki Ageng. Terima kasih, Raden.